أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua hadirin. Semoga sehatnya selalu digunakan dalam beramal salih dan semoga rezekinya hadirin semakin berkah berlimpah. Puasa kita, ruku, sujud dan semua amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting doa kita selalu sama. Semoga kita istiqomah sampai husnul khatimah. Jamaah, gak kerasa ya, ini hari terakhir kita berpuasa. Nanti malam sudah malam takbir. Dan besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika Allah menghendaki, mudah-mudahan ada usia yang berkah untuk menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan terbuka. Hadirin, hari ini hari terakhir. Ramadan sudah dekat dengan pintu gerbangnya. Ramadan sudah dekat dengan pintu gerbangnya. 12 jam lagi. Kira-kira 12 jam lagi. Kalau sekarang jam 5, nanti kita buka jam 5 lebih 34 atau jam 5 lebih 38 menit. Maka kurang lebih kita punya waktu 12 jam lebih 30 menit lagi kita akan ketemu sama Ramadan. Sudah sejauh apa jemaah amal soleh kita di Ramadan? Kita udah ngapain aja selama Ramadan ini sampai gak kerasa Ramadan tiba-tiba mau pergi. Seolah Ramadan mau pesan sama kita, wahai sahabatku, telah ku berjumpa denganmu 30 hari. Mohon maaf, telah ku berjumpa denganmu, ada yang 29, ada yang 30. Telah ku berjumpa denganmu 1 bulan, kata Ramadan. Jaga imanmu baik-baik, jaga dirimu baik-baik, karena aku akan pergi dan belum tentu aku akan kembali menjumpai dirimu. Ramadan mau pergi nih jemaah, 12,5 jam lagi. Pegang Al-Quran, pelan dibaca. Keluarkan harta, walau 1.000 rupiah sahaja. Niatkan amal baik diamalkan, walau cuma sesaat. Walaupun kita belum bisa ngamalkan. Nanti pagi ada gerhana jam 10 lewat 15 menit. Puncaknya jam 10 lebih 30 menit. Datang ke sini, niatkan sholat gerhana. Sholat gerhana bertepatan dengan hari ke-29 di 10 hari spesial, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di bulan yang spesial, lebih-lebih harinya hari ganjil. Di sisa-sisa detik-detik terakhir, injury time-nya Ramadan. Datang, sholat, amalkan jemaah, sholat gerhana. Hadirin sungguh, kalau ada waktu-waktu yang harus kita totalitas dalam beramal, waktu itu sekarang jemaah. 10 hari terbaik, sekarang. Last minute terbaik, last minute sekarang jemaah. Ketika nanti kita masuk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sudah masuk 1 Syawal. Takbir berkumandang. Dan kita sudah melewatkan Ramadan yang begitu hebat. Pertanyaannya, apakah kita dapat ampunan Allah? Ataukah kita termasuk pihak yang menyia-nyiakan Ramadan? Pertanyaannya, apakah kemarin kita sudah mengeluarkan harta terbaik yang kita punya? Yang sejatinya harta itu titipan dari Allah untuk kita. Pertanyakan diri kita, apakah kemarin kita sudah maksimal dalam puasa? Sudah maksimal dalam majelis ilmunya? Telah maksimal dalam beramal solihnya? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ingat selalu jemaah, besok atas semua kebaikan yang kita lakukan, kita akan dapatkan semua itu buat kita. Bukan untuk siapapun. Sedekah itu untuk kita. Puasa itu untuk kita. Lisan yang kita tahan untuk gak gibah untuk kita. Tangan yang kita pakai untuk menolong orang lain, yang kita kira enak ya saya tolong dia, ternyata pahalanya untuk kita. Dan semua kebaikan ternyata semua pahalanya untuk kita, bukan orang lain. Allahu Akbar walillahilhamd. 12 jam lagi jemaah. Kita akan pergi meninggalkan Ramadan dan Ramadan pergi meninggalkan kita. Jaga iman baik-baik. Kalau Ramadan kemarin Anda bisa berpuasa, di luar Ramadan lanjutkan episode puasa kita. Kalau Ramadan kemarin kita mampu jaga lisan, di 11 bulan lain ayo jaga lagi lisan kita. Kalau di Ramadan kemarin kita perbanyak berzikir kepada Allah, salah satunya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, di 11 bulan lain perbanyak lisan kita agar basah dengan zikir kepada Allah. Kalau di Ramadan ini tangan kita mudah berderma, 11 bulan selain Ramadan, ayo keluarkan lagi harta terbaik yang kita punya untuk berderma kepada sesama. Kalau di Ramadan kita pandai bersyukur sama Allah, ada lontong, bakwan, tempe kemul, bismillah ya Allah, buka. Kenyang, cukup, lalu membuat bersyukur kepada Allah. Harusnya 11 bulan yang lain harus lebih bisa bersyukur kepada Allah. Ramadan, madrasah terbaik kita akan pergi jemaah. Dia meninggalkan jejak. Hambaku, kata Allah, ini aku berikan Ramadan untukmu, aku tinggalkan jejak untukmu supaya kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lanjutannya, la'allakum tattaqun. Wahai hambaku yang beriman, tolong dengar ini ya, kata Allah. Wajib atas kalian puasa, sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian telah aku wajibkan juga atas mereka berpuasa. Tujuannya gak ada yang lain. La'allakum tattaqun. Aku ingin kalian menjadi orang yang bertakwa. Aku ingin kalian jadi orang yang dekat dengan kebaikan. Kalau di Ramadan baik 11 bulannya, ayo dipertahankan baiknya. Kalau Ramadan kemarin baca Quran, 11 lain baca Qurannya. Kalau di Ramadan kemarin setiap hari ngaji, subuh ngaji, asar ngaji, pada isya atau pada tarawih ngaji, pertahankan semangat ngaji sehari 3 kalinya. Kalau Ramadan kemarin setiap malam sedekah, pagi sedekah, malam sedekah, pagi sedekah, malam sedekah, pagi sedekah. Ayo jemaah, pertahankan jemaah. Keluarkan yang terbaik dari yang pernah bisa kita keluarkan. Sungguh hadirin, 12 jam itu akan seperti satu kedipan mata. Set. Udah, toto loh. Udah azan maghrib. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel.
kumandang azan maghrib terdengar tapi belum sedekah. Jangan sampai nyesel kumandang azan maghrib terdengar tapi belum membaca Quran. Jangan sampai nyesel kumandang azan maghrib terdengar, kita hektik sibuk dengan kesibukan nastar, kestengel, ngecat rumah. Jangan sampai nyesel azan maghrib terdengar, padahal itu prime time, kita lagi terlena dinina bobokkan dengan sesuatu selain Allah. Jamaah boleh kumpul sama keluarga, tapi ingat Allah. Jamaah boleh nyambut cucu yang datang, anak yang datang, tapi ingat Allah. Jangan sampai hadirnya cucu dan anak-anak membuat Anda gak sholat tarawih. Semalam terakhir tarawih jamaah, rugi. Kalau Anda gak sholat rugi. Gandeng tangan anaknya, gandeng tangan cucunya. Ayo nak, ini terakhir nak, last minute nak, malam 29 tarawih nak, bismillah tarawih. Rugi. Bukankah Allah kasih tahu, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Hei hambaku, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu hartamu, wal banuna anak-anakmu, cucumu, keturunanmu, mantumu, zina itu perhiasan. Zinatul hayatid dunia itu hanya perhiasan dunia. Yang kadang orang kalau udah punya perhiasan lupa sama siapa yang memberi perhiasan itu. Dia punya handphone lupa, sebenarnya handphone ini siapa yang ngasih rezeki supaya kita punya handphone ini. Dia punya motor lupa, siapa yang ngasih motor itu. Dia punya mobil lupa, siapa yang ngasih mobil itu. Dia punya nafas lupa, siapa yang mengkaruniai, menganugerahi nafas gratis itu. Itu hartamu titipanku, anakmu, cucumu yang datang lagi mudik ke rumahmu titipan dariku. Jangan sampai membuatmu lalai mengingat aku, kamu gak sholat tarawih, kamu gak sholat isya, kamu gak sholat maghrib. Kamu habiskan waktu dengan cucu dan anak-anakmu dan menantu-menantumu sehingga kamu lupa kepada aku sejatinya. Maka jadikan momen kumpul keluarga, gandeng tangannya. Ayo nak, 12 jam lagi nak. Ayo cucuku 12 jam lagi. Ayo mantuku 12 jam lagi. Mau nunggu apa jemaah? 12 jam. 1 bulan aja rasanya seperti 1 hari. Jemaah ngerasa gak? Baru kemarin kita 1 Ramadan betul? Lah kok sekarang ntar malam udah malam takbir. Kata Nabi benar, tidak akan la taqumus sa'ah dalam kitab Mausu'ah fil Fitan. Dalam kitab Mausu'ah fil Fitan, ensiklopedia akhir zaman, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai engkau merasakan 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 kedipan mata. Auka maqal. Atau yang sebagaimana Nabi sabdakan SAW. Yuk. 12 jam lagi maksimalkan jemaah. Jangan sampai nyesel. Kenapa ya? Kenapa ya kemarin itu gak sedekah? Astagfirullahaladzim. Kenapa ya kemarin lagi malam-malam 10 terakhir gak terawih? Astagfirullahaladzim. Kenapa ya 10 hari terakhir kemarin gak beribadah? Astagfirullahaladzim. Istighfar jemaah. Kali-kali aja jemaah dikasih ampunan yang besar dari Allah, tapi kita gak malah memaksimalkannya dengan baik. Itu justru malah membuat Allah murka sama kita. Dikasih kesempatan 1000 bulan, tapi kitanya malah maksiat. Orang-orang mah terawih, dia mah mabok. Orang-orang lagi pada terawih, dia mah lagi pada maasi. Duh.
Jangan jadikan 10 hari terakhir kita punya track record jelek. Hayo jemaah, 12 jam lagi. Subuh ini kalau memang ada sesuatu yang bisa kita pegang lalu kita keluarkan untuk jalan Allah, keluarkan. Subuh, kata Nabi, termasuk sedekah spesial adalah sedekah di waktu subuh. Karena ada malaikat yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, yang sedekah subuh ganti dengan yang lebih baik. Sekarang saya mau bahas dan kita sama-sama mau bahas tentang persiapan menuju berhari raya. Apa aja sunnah-sunnah di hari raya dan bagaimana mekanisme yang nanti harus kita lakukan. Hadirin, tentu kita tahu insya Allah ada 2 hari raya di Indonesia. Walaupun juga di sebagian pihak ada yang berhari raya hari ini jemaah. Ada yang sekarang nih udah sholat Idul Fitri. Ada. Tapi secara umum kalau metode hisab insya Allah di 29 hari dia sudah bisa menentukan. Jadi dengan metode hisab Allah karuniai kemudahan-kemudahan, bahkan sudah bisa ditentukan gerhana jatuh pada jam sekian sampai jam sekian. Puncak gerhananya pada jam sekian. Itu kalau metode hisab. Dengan metode ru'yat nanti sepertinya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menggunakan metode ru'yat akan menggenapkan menjadi 30 hari. Maka kemungkinan besar akan terjadi secara umum 2 hari raya. 1 hari Jumat, 2 hari Sabtu. Silahkan jamaah mantepnya yang mana. Kalau di Masjid Muhammad Al-Fatih akan menunaikan sholat Idul Fitri hari Jumat besok. Nanti malam sudah takbiran. Tapi sekali lagi bagi jamaah TikTok, YouTube, Instagram dan jamaah semua, mari berlapang dada. Kalau jamaah ada yang Sabtu nggak apa-apa, kita tetap bersaudara. Ini perbedaan metode menghasilkan hasil yang juga berbeda. Tapi insya Allah maksud tujuan kita sama. Sama-sama untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ingin berhari raya penuh dengan kebersihan hati dan kemenangan jiwa. Apa yang harus kita siapkan ketika di hari raya? Yang pertama, sunnah Rasulullah di hari raya mandi sebelum sholat Idul Fitri. Jauh-jauh sebelum mandi mohon izin dulu. Jangan sampai salah prioritas. Hukum sholat subuh adalah wajib. Sholat Idul Fitri adalah sunnah. Berarti yang harus ditekankan sholat subuh. Tapi kenyataannya subuh sama sholat Idul Fitri ramean mana? Idul Fitri. Ibu rela gak bangunin anaknya sholat subuh, tapi gak rela gak bangunin anaknya ikut sholat Idul Fitri. Ayo nak bangun, sholat Id loh, setahun pisan, setahun sekali. Lah hadirin sholat subuh jamaah dibangunin juga. Jangan sampai anaknya sholat Id, nggak sholat subuh, salah prioritas. Ayo bangunin keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Bangunin sholat subuhnya, ajak sholat Idul Fitri. Nanti kita akan sholat di luar kalau memungkinkan dan tidak hujan. Kita sholat di halaman. Tapi kalau ada uzur syar'i seperti hujan, deras, hujannya banyak sekali, ada cembung-cembung di halamannya, maka nanti kita mengambil uzur syar'i itu, kita pindah ke masjid. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, terang beneran kita akan sholat di lapangan Masjid Muhammad Al-Fatih. Yang pertama sunnahnya adalah sholat Idul Fitri, sunnahnya adalah mandi. Sebagaimana dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi di hari raya beridul fitri atau Idul Adha. Maka Sayyidina Ali mengatakan, mandilah kalian. Karena beliau juga pernah melihat baginda SAW mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam arti beliau mempersiapkan diri dengan sangat spesial di hari-hari istimewa itu. Hari Arafah,
Ketika wukuf jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ketika hari Jumat mau sholat Jumat. Lalu ketika hari Arafah, hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi mandi jemaah. Nomor 2. Melaksanakan sholat Id di lapangan terbuka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta Imam Malik An-Nafi' an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an kana yaktasilu yaumal fitr qabla ayyaqdua ilal musalla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda mulia mandi sebelum salat Idul Fitri, lalu beliau berangkat ilal musalla menuju tempat salat. Musalla di sini tuh tempat pelaksanaan salat, yakni lapangan terbuka. Para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tanah lapang untuk menunaikan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hadirin, salat di tanah lapang lebih dianjurkan. Ditanya oleh sebagian orang, kenapa salat di tanah lapang? Yang pertama jawaban para ulama, karena syiar. Bahwa agama Islam itu punya syiar. Kalau di lapangan terbuka, kita mensyiarkan kepada orang-orang, ini loh kaum muslimin sedang berhari raya. Dan itu termasuk salah satu keagungan yang Allah karuniai kepada kita. Ja'alallahu lakumul idan. Allah berikan kepada kalian, kata Nabi, 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Idul Fitr. Maka sholatlah di tanah lapang. Dan para ulama jumhur menyepakati disunahkan kita untuk mengambil air lalu kita guyurkan ke kepala dalam arti mandi. Para ulama menyepakati bahwa hendaknya kita mandi sebelum sholat Id. Dan yang kedua hendaknya kita juga mengambil tanah lapang sebagai tempat pelaksanaan. Lalu bagaimana kalau sholat Id bertemu dengan hari Jumat? Nah, pas. Gimana kalau sholat Id bertemu dengan hari Jumat? Disampaikan oleh para ulama, jika hari raya bertemu dengan hari Jumat, maka satu hari Jumat, sholat Jumatnya boleh ditunaikan. Yang kedua, boleh diganti dengan sholat zuhur. Boleh sholatnya tetap ditunaikan seperti Jumat biasa atau diganti dengan sholat zuhur. Khusus ketika Id terjadi di hari Jumat. Nomor 3. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Datang Ibnu Umar lantas berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku pakai pakaian yang bagus seperti ini ketika di hari raya untuk menyambut tamu yang sangat istimewa ya Rasulullah? Yaqulu Nabi SAW, innama hadhihi libasun man la khalaqalah. Sungguh ini adalah pakaian terbaik yang membuat seseorang tidak mendapat bagian di akhirat kalau dia pakaiannya pakaian syuhrah, pakaiannya pakaian yang dilarang dalam syariat, seperti laki-laki memakai sutra atau laki-laki memakai emas. Kalau perempuan sutra dan emas boleh dikenakan. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, inna huma haramun li dzukuri ummati. Sesungguhnya ini dua-duanya ini haram atas dzukuri ummati, umatku yang laki-laki. Yang pertama sutra, yang kedua emas. Kalau perempuan halal dan boleh, silahkan. Maksudnya Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini kalau pakaiannya pakaian yang tadi sutra dan seterusnya, boleh nggak ya Rasul laki-laki pakai? Kata Nabi, pakaian yang kayak gini ini bagus, tapi membuat laki-laki yang memakainya tidak dapat bagian di akhirat kelak. Artinya pakaian bagus tapi harus diperhatikan, jangan sampai melanggar syariat. Jadi nomor 3, mengenakan pakaian terbaik tapi tidak melanggar syariat. Contoh,
Pakaiannya berdasarkan wathiyabaka fatahhir. Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat yang keempat. Pakaianmu sucikanlah. Baju baru alhamdulillah. Enggak baju baru tetap alhamdulillah. Karena esensinya bukan baju yang baru semata, tapi hati yang baru. Baju baru tapi hatinya sama kotornya. Atau baju baru tapi hatinya gelendengin orang. Lisannya gibahin orang. Buat apa jemaah? Kita butuh hati yang baru. Hati yang telah lama mati diganti hati yang baru. Makanya hadirin jemaah sekalian yang Allah rahmati, baju baru silakan dikenakan. Tapi yang harus dipastikan wathiyabaka fatahhir. Pastikan baju itu adalah baju yang suci. Pastikan baju itu baju yang suci. Dan adab-adabnya hendaknya dia tidak memakai pakaian syuhrah yang membuat orang itu terpana pada dirinya, karena pakaian syuhrah maknanya juga berarti pakaian kebesaran. Pakaian yang besar. Maka pakailah pakaian yang secara normatif adab di adat istiadat satu wilayah, satu desa itu umum di situ. Silakan jamaah dipakai. Pakaian yang bagus boleh, yang baru boleh, tapi pastikan kesuciannya. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf, ya bena Adam. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf, wahai anak Adam atau wahai bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik setiap kali kalian mau masuk ke masjid. Dalam arti setiap mau jumpa dengan Allah, pakai pakaian terbaik kalian. Kalau dalam hal ini kita besok mau sholat Id, pakai pakaian terbaik. Itu sunnah nomor 3, pakai pakaian terbaik. Untuk laki-laki dianjurkan memakai wewangian dan perempuan tidak atau dihindari. Nomor 4, untuk laki-laki dianjurkan menggunakan wewangian, perempuan tidak, dihindari. Silahkan laki-laki pakai parfum kesukaan. Mana parfumnya? Semprot-semprot gitu. Iya? Walaupun numpang boleh numpang. Roll on yang 6 mili itu. Nih, pakai. Yang perempuan dihindari. Nomor berapa? Nomor 5, makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau sholat Idul Fitri sunnahnya makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu. Setelah sholat Idul Adha baru makan. Bedanya di situ. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Bahkan walaupun cuma nyemil, walaupun cuma 2 nastar, 2 toples enggak. 2 buletan nastar, walaupun cuma nyemil 2 buletan nastar, bismillah makan. Tapi syukur bisa makan walaupun cuma 1 kepal nasi atau 1 kepal makanan pokok atau roti atau apapun yang penting makan. Karena Nabi SAW, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitr hatta yakul wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min adhiyatih. Adalah Rasulullah SAW ketika sholat Idul Fitri tidak akan berangkat sebelum Nabi makan. Nabi nggak akan berangkat sholat Id sebelum Nabi makan. Idul Fitri maksudnya. Wala yakulu yaumal adha hatta yarji', dan Nabi nggak akan makan pada hari Idul Adha hatta yarji, sampai Nabi pulang dari sholat Idul Adha. Atau fayakul min adhiyati, atau Nabi memakan dari binatang yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Nabi jamaah ini juga menganjurkan pada kita. Ini besok hari raya Idul Adha. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram juga boleh mengamalkan satu amalan ini, karena hari-hari ini rasa-rasanya amalan ini sudah mulai agak jarang setelah masjid sudah memasrahkan pada satu orang. Tapi Masjid Muhammad Al-Fatih akan membuat sesuatu yang berbeda. Besok Idul Adha, sudah dari kemarin.
Kemarin alhamdulillah ada sapi 1 ton 200 kilo dan domba 11 ekor. Itu dari jamaah TikTok, Instagram dan jamaah sosial media lainnya. Dan ada juga dari jamaah Wonosobo dan sekitarnya, Mas Murad, Bu Hadi dan yang lainnya. Insya Allah tahun ini kita juga akan menyelenggarakan Idul Adha, konsepnya sama dengan kemarin. Masjid Muhammad Al-Fatih konsep Idul Adhanya berbeda. Apa konsepnya? Siapapun yang beliau menjadi pengkurban, selama bisa langsung menyembelih, insya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih mempersilahkan bahkan memprioritaskan untuk yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Maka silakan nanti jamaah, kalau mungkin jamaah ada yang mau berkurban di sini, alhamdulillah sudah dapat pendaftar sapi 1/7. Beliau dari Malaysia, Ibu Siti Suhana Farid, kalau ibu nonton dari Malaysia, semoga Allah memuliakan Ibu Siti Suhana Farid sekeluarga. Sudah ada calon kurban di sini, beliau mau ikut sapi 1/7, nanti kurang 6/7-nya lagi berarti. Sudah terisi 1 slot atau 1 apa namanya itu? 1 apa? 1 kuota, 1 slot, ntar interpretasinya kemana gitu. Sudah terisi 1 kuota, tersisa untuk sapi masih 6 kuota lagi. Insya Allah. Nah kalau sapi gimana? Silahkan, boleh tunjuk kalau memang orang Wonosobo semua, ini boleh tunjuk salah satu yang ditunjuk untuk menyembelih. Enggak 7-7-nya jok megang barangan. Wah yang enggak. Tunjuk salah satu. Yang ditunjuk ya udah maju. Siapkan pedang terbaik, siapkan pisau terbaik. Kenapa? Karena termasuk keutamaan, afdolnya seseorang yang berkurban adalah dia menyembelih dengan tangannya sendiri. Insya Allah ayo kita awali, nanti Masjid Muhammad Al-Fatih akan mempersilahkan bagi bapak, bagi ibu, bagi mas-mas semuanya nih. Kalau nanti kita berkurban di sini silakan siapkan pisau terbaik, silakan nanti nyembelih sendiri hewan kurbannya. Kecuali nanti kalau memang jauh ya, karena kemarin juga ada jamaah TikTok yang dari jauh, dari Bogor, Jakarta, dari Bekasi, dari Tanjung Priuk yang mengamanahkan, maka nanti diamanahkan, diwakilkan oleh tim Masjid Muhammad Al-Fatih dalam penyembelihannya yang didokumentasikan sebagai bentuk laporan. Nah itu kalau Idul Adha. Jadi Nabi kalau Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha tidak makan kecuali nanti selepas pulang sholat atau memakan sembelihan beliau sendiri. Begitu sahabat. Yang keberapa hadirin? 6. Sebentar, yang kelima dulu ada tambahan sedikit. Karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitr hatta ya'kulu tamarat. Tidaklah Nabi berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri kecuali Nabi makan walaupun tamarat. Tamarat itu artinya kurma. Walaupun beliau makan tamarat, bukan tamar. 1 kurma, kalau tamarat itu 3 atau lebih dari 3. Berarti Nabi makan 3 biji kurma atau lebih dari 3. Tadi kan saya bilang, kalau Nabi makan kurma, kita makan kurma juga boleh. Tapi kalau jamaah mau nastar, ya udah deh, saya tak nastar aja 3 biji, bismillah. Boleh. Itu yang tadi saya maksudkan. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 953. Jadi kalau seseorang itu mau berangkat sholat Idul Fitri, makan dulu walaupun cuma makan kue nastar. Walaupun cuma makan tamer atau kurma. Nomor 6, yuk kita masuk nomor 6. Bertakbir dari rumah sampai pelaksanaan, sampai tempat pelaksanaan. Takbirnya 2 versi. Versi yang pertama diriwayatkan daripada Sayyiduna Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi
2 takbir boleh nggak? Boleh. 3 takbir. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 takbir boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh siapa? Lah itu yang nggak boleh tuh. Yang nggak boleh tuh yang nggak takbir dan yang sukanya membentur-benturkan mereka yang bertakbir. Hadirin, fikih itu luas, belajar punya hati yang luas, lebih luas dari bahasan fikih. Jangan 2 takbir, ini mesti gini. 3 takbir mesti begitu. Enggak. Bukan tentang identitas satu ormas, bukan. 2 takbir ini, 3 takbir itu, bukan. Dari dulu sahabat Nabi ada yang 2 takbir, sahabat Nabi ada yang 3 takbir. 2 takbir mereka nggak saling menyalahkan, nggak saling sikut menyikut, mereka saling biasa aja, saling menghargai, saling menghormati, dan memang Nabi memperbolehkan. Karena ada dalilnya kita mengamalkan, kecuali nggak ada tuntunannya. Ini 4 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya 4 takbir siapa yang ngajari? Kalau 2 takbir jelas sahabat Nabi, 3 takbir jelas sahabat Nabi. Dan dua-duanya Nabi tahu dan Nabi mendiamkan. Itu namanya masuk dari 4 bagian sunnah. Sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan, sunnah qauliyah, sunnah perkataan sabda-sabda, sunnah takririyah, sunnah menetapkan diamnya Nabi sebagai sebuah ketetapan yang diperkenankan. Sunnah yang terakhir sunnah himmah. Sunnah bentuknya cita. Maka sunnah kalau Nabi mendiamkan atas amalan seorang sahabat itu namanya sunnah takririyah. Nabi mendiamkan, Nabi menetapkan atau Nabi tidak berkomentar. Seperti sholatnya Bilal bin Rabah, habis wudhu beliau sholat 2 rakaat. Nabi bertanya, kamu saya dengar terompahmu di surga wahai Bilal. Bilal masih hidup di dunia tapi sandalnya sudah di surga jemaah. Nangis Bilal. Lalu Nabi bertanya, apa amalanmu? Tidaklah aku ya Rasulullah menyambung wudhuku. Batal wudhu. Dan habis wudhu aku sholat 2 rakaat. Disebut sampai hari ini namanya sholat sunnah syukril wudhu. Nabi mendiamkan dan Nabi memperkenankan itu. Nabi melihat Sayyidina Umar bin Khattab sholat 23 rakaat. Nabi tahu Umar bin Khattab sudah biasa sholat malam dengan panjang yang luar biasa 23. Dan Nabi membenarkan dan Nabi mendiamkan hal itu dan Nabi membolehkan hal itu. Walaupun Nabi sendiri sholatnya hanya 11. Riwayat Bukhari dari Bunda Aisyah sholatnya Nabi 4 rakaat, 3 rakaat. Latas al-antulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi. Nabi juga dalam kesempatan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah sholatnya Nabi 11 rakaat, 2, 3. Lawang ini bukan 11, 2, 3 ribut. Yang ribut sesama 11. Yang satu 4, 4, 3. Oh sholat sunnah kio 2. Gak ada sholat sunnah 4 tuh gak ada. Hadirin, hadis Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah. Hadis Bukhari yang 3 hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Yang 4, 3 latas al-antulihinna wa husnihin dari Bunda Aisyah. Ini sesama 11 ribut, astagfirullah hadirin. Sudahlah, udah bukan kelasnya. Ayo kita meributkan sesuatu yang dari dulu para ulama sudah memperkenankan hal itu. Kunut boleh nggak subuh? Nggak kunut boleh nggak? Dari dulu sudah jamaah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang tidak kunut, ada yang kunut. Dan mereka saling berlapang dada tentang hal itu. Belajarlah jadi seorang muslim yang wawasannya itu syumul. Syumul itu menyeluruh, luas. Jadi gak gampang diadu jotos. Gak gampang diadu domba, gak gampang diadu jotos. Ini diselentik sedikit, percikan. Fus. Tambahin kompor-kompor. Oh kayak salah yo. Hadirin, tergantung an-nasu ma'a syuyukhihim kata al-imam
Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim beliau, manusia itu bersama syuyukhihim, syekhnya, gurunya. Jamaah tergantung gurunya. Lah kalau jamaah gurunya Ustadz Fulan, jamaah akan mengambil bagaimana Ustadz Fulan menerangkan, betul? Kalau jamaah gurunya Kiai Fulan, nanti jamaah juga mengambil bagaimana amalnya Kiai Fulan, betul? Kayak gitu kan, manusia bersama gurunya. Maka ayo jangan saling menyalahkan, jangan sibuk saling sikut menyikut. Sudah saatnya ayo kita bersatu padu di dalam ketaatan, saling mensupport untuk kemaslahatan negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Punya sumbangsi apa? Dan untuk Islam secara keseluruhan di seluruh belahan dunia manapun. Maka daripada itu, takbir dari rumah sampai lokasi. Jamaah rumahnya di Seribit, Deling, Paguwon, Pagude, Jogoyitnan, Kenteng, Kretek, Kalikajar. Dari mana lagi Mas? Wah sini. Ini Bahri dari mana Bar? Argopeni, Tembelang, Purnamandala, Campur Sari. Rizky Campur Sari. Kalau ada jamaah yang dirahmati Allah, kita nih dari sini, atau nanti ada yang dari luar kota, datang sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh, perbanyak, diperbanyak. Dari rumah sampai sini perbanyak takbir. Adalah Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yakhruju yaumal fitr, Nabi keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri, fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Nabi bertakbir dari keluar rumah sampai di tempat pelaksanaan sholat. Bahkan Nabi bertakbir sampai siap menunaikan sholat Idul Fitri. Jadi terus tuh dari rumah sampai tempat sholat tetap bertakbir. Tetap bertakbir. Sampai kapan? Ditunaikan sholat Idul Fitri. Nah. Ini saya juga mau bagi tahu sebentar. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Tadi kan ada Sayyiduna Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Salman Al-Farisi. Saya sekarang mau bagi tahu jemaah. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud 3 kali bertakbir sebagaimana dalam hadis yang sebagaimana dalam riwayat juga yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang rajulun nakhif, kakinya kecil, tapi Nabi pernah katakan jangan hina kecil betisnya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, karena betis itu kalau ditimbang sama gunung Uhud nih saya lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 2, mohon maaf. Saya ralat sekali lagi. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 2. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 2. Sayyidina Salman 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Berarti 2 siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Begitu hadirin. Sahabat Nabi ada yang 3. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab tentang hal itu. Tapi yang jelas ada 2 yang bisa kita amalkan tentang bisa 2 bertakbir atau 3 bertakbir. Sekarang nomor berapa? Nomor 7, salat Idul Fitri
Rakaat pertama berapa kali takbir? 7 kali takbir. Rakaat kedua berapa kali takbir? 5. Dan harus dicatat, tidak termasuk takbir intiqal. Apa makna takbir intiqal? Takbir miliknya sholat, enggak dihitung. Jadi jamaah dari sujud, kan rakaat kedua tuh 5 ya. Allahu Akbar. Lalu kan kita berdiri. Itu enggak dihitung. Nah 5 baru dihitung. Allahu Akbar baru 1. 5. Jadi tidak dihitung takbir miliknya sholat. 7 dan 5 tapi tidak dihitung takbir yang memang miliknya sholat. Dan Nabi SAW menganjurkan, ini nomor berapa? 8. Nomor 8, Nabi SAW berkhutbah ketika sholat Idul Fitri dan Nabi memerintahkan wanita yang sedang haid untuk datang walau cuma mendengarkan khutbah. Jadi nggak ikut sholat, nanti wanita-wanita yang haid tidak ikut sholat. Nanti beliau disiapkan tempat sendiri, misalkan duduk-duduk di sana misalkan. Beliau nggak sholat tapi nanti beliau mendengarkan khutbah. Dan dianjurkan untuk mendengarkan sampai selesai. Nanti insya Allah setelah sholat khutbah durasinya kurang lebih sekitar 10 sampai 20 menit. Setelah itu selesai baru silakan kembali ke tempat masing-masing, hadirin begitu. Nah kalau ini bukan dari hadis Nabi, tapi termaktub dalam kitab Fathul Bari dari Jubair bin Nufair bahwasanya para sahabat Rasulullah. Jadi ini bukan dari Nabi ya, tapi ini dari sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka saling berjumpa pada hari raya Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jawabannya apa aja nih? Taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya amin boleh. Amin atau taqabbal ya karim boleh. Nanti minal aidin wal faizin boleh atau enggak? Boleh. Minal aidin wal faizin artinya apa? Mohon maaf, salah. Minal aidin wal faizin ya mohon maaf lahir batin. Emang artinya minal aidina wal faizina artinya mohon maaf lahir batin? Bukan. Minal aidina artinya semoga kita termasuk menjadi orang yang kembali aid, mengulang. Apa yang diulang? Mengulang kebaikannya, mengulang ketakwaannya, mengulang semua amal solehnya selama Ramadan kemarin. Baca Quran diulang, sedekah diulang, taklim diulang, kajian diulang. Minal aid, semoga kita mengulang kembali. Atau kata para ulama ada yang mengatakan mengulang maksudnya semoga kita seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya. Wal faizin, faiz artinya menang. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan semoga kita termasuk orang-orang yang menang, meraih kemenangan. Rumusnya menang masih ingat nggak? PKM, persiapan, ketemu kesempatan, menang. PKM apa P-nya? Persiapan. K-nya? Ketemu kesempatan. M-nya? Menang. Persiapan, ketemu kesempatan, insya Allah menang. Makanya rumus kemenangan tuh ada. P plus K sama dengan M. Persiapan berjumpa dengan kesempatan sama dengan menang. Siapa yang nanti mau dapat kemenangan pada hari raya besok ini adalah mereka yang siap beramal salih. Ketemu kesempatan, mana kesempatannya? Bulan Ramadan, menang insya Allah. Apa ciri-ciri orang yang menang? Allah jadikan dia hamba yang lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Kalau dia jadi hamba yang lebih baik dari diri yang sebelumnya, maka dia menang jamaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ya jemaah. Nomor berapa tadi? 8. Jadi saling mengucap apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya amin atau taqabbal ya karim. Ditambahin boleh enggak? Boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Amin. Boleh.
Minal aizin wal faizin apa jawabannya? Sama-sama ya, amin boleh. Minal aizin wal faizin ya, 00 ya. Atau seperti Pertamina. Bagaimana Pertamina? Mulai dari 0 ya Pak. Hadirin kayak gitu ya. 00. Terus boleh juga taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minki. Ini tentang domir aja jemaah. Minkum itu bisa laki bisa perempuan. Tapi minki perempuan, minka laki-laki. Atau boleh juga ucapan hari seperti Eid Mubarak boleh. Minal aizin wal faizin boleh. Semoga kita menjadi hamba yang kembali, semoga kita menjadi hamba yang meraih kemenangan. Kullu am wa antum bi khair boleh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah boleh. Sugeng Riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten pramila dumateng adicara nggih menika mboten napa-napa. Boleh. Sugeng Riyadi, Sugeng. Jawabannya apa Sugeng Riyadi? Sugeng Riyadi nggih. Sami-sami. Sugeng. Saya kira jawabannya Sugeng Riyadi, Sugeng. Nomor yang ke-6. Astagfirullah. 9. Berangkat lewat jalur yang berbeda dengan jalur pulang. Nih. Saya sering ditanya. Lah Ustadz, saya mah rumahnya situ. Ibu tutur misalkan rumahnya sini. Beliau mau sholat. Lah jalan ke rumah saya mah cuma satu. Nah ini nih jemaah. Kalau ada satu doang jalan menuju tempat pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk mengambil sisi yang berbeda. Contoh, ini tempat lapangan pelaksanaan sholat. Rumah kita nih di sini, jalannya cuma di sini nih. Nah ambil kan kita nggak mungkin dong muter. Masa iya, wah saya tak muter dulu ke sana sampai ke Kretek, belok sini masuk ke Pahlawan baru ke sini. Nggak mungkin kan. Ambil dua sisi yang berbeda. Kalau berangkatnya sudah ambil sisi yang kanan, pulangnya ambil sisi yang sebelah kiri. Sebagaimana An Jabir bin Abdullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Aid khalafat tariq. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 986 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Aid, kalau Nabi berangkat ke tempat salat Aid, khalafat tariq. Nabi menyelisihi jalan pergi dengan jalan pulang. Nah pertanyaannya tadi, lah kalau saya cuma satu, lewatnya mesti lewat situ. Saya harus gimana? Ambil sisi yang berbeda. Sisi kanan berangkat, berarti pulang sisi kiri. Kalau berangkatnya sisi kiri, berarti pulangnya sisi kanan. Begitu jemaah. Idul Adha sama. Idul Adha sama. Sebagaimana Nabi SAW Aid di sini dua Aid, yakni Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kenapa kok suruh cari jalan yang berbeda? Nah dalilnya Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari di mana bumi mengkabarkan. Nanti bumi yang ibu injak itu akan bersaksi di hadapan Allah. Apalagi ibu bertakbir di atas ya kan. Tadi kan dari rumah menuju tempat sholat kan bertakbir. Jadi di sisi kanan ibu sudah bertakbir, nanti bumi akan cerita, ya Allah aku bumi yang dulu pernah dia melewati di atasku, lalu dia mengambil sisi yang berbeda, bumi yang berbeda cerita lagi sama Allah. Ya Allah dia juga lewat di jalan saya, dia bertakbir mengagungkanmu ya Allah, dan yang lainnya. Itu jemaah. Kenapa harus mengambil, bukan diharuskan tapi dianjurkan mengambil jalan yang berbeda. Nomor berapa hadirin? 10. Nah ini yang diperhatikan nih. Nomor yang 10. Menjaga hati ketika bersilaturahmi. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Menjaga hati ketika bersilaturahmi. Kadang ada aja ketelepasan. Ada aja ibu keceplosan. Bagi mereka mohon maaf yang belum menikah ditanyain, kapan nikah?
Udah umur 30 gak nikah-nikah. Wah, ntar kalau dijawab gitu, modalin bu. Wah, bayarin cateringnya bu. Bayarin gedung Sasana Adipuranya bu. Jangan ditanya gitu. Yang udah nikah lama, belum punya keturunan, jangan ditanya. Udah 10 tahun, kapan punya keturunan? Duh, sakit nanti sininya. Lah kalau Anda dijawab balik, lah ibu kapan matinya? Wah, bahaya jemaah. Makanya jaga hati ketika silaturahmi. Kata Nabi, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim sadaqah. Mau tahu nggak sedekah hebat dan dahsyat di hari raya ketika silaturahim? Ketika lagi silaturahim, masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, itu sedekah terbaik. Maka pas ketemu doain, mudah-mudahan semoga Allah beri yang terbaik ya gitu. Yang lagi skripsian doain, mudah-mudahan skripsinya Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah kasih yang terbaik gitu. Karena boleh jadi menurut kita sepele ya jemaah. Kan sepele tuh menurut kita sepele betul. Cuma nanya itu kan kadang menurut kita sepele. Tapi buat orang lain itu gak sepele. Kapan punya momongan, ayolah gendang pengen cepet gendong ponakan. Aduh lantas baik dah. Itu gak ada filternya lisannya, Masya Allah. Hadirin, saya menikah 2 tahun belum dikaruniai. 2015 saya nikah, 2017 baru buah hati putri pertama kami, Dinar Sofia Haas lahir. 2 tahun, kurang lebih setahun lebih tapi 2 tahun lah katakanlah misalkan. Itu tuh nunggunya tuh berasa loh jemaah. Ditanya, kapan isi? Kami pernah jadi yang di posisi itu, maka kami saran, jangan nanya-nanya deh. Mending diem aja. Sugeng Riyadi nggih. Lah baru Sugeng Riyadi, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Sami-sami. Nggih kula nggih menika nggih pramila lepat le. Pramila lepat oke. Tolong di ngapura nggih. Lah habis maaf-maafan, sedaya lepat nyuwun pangapunten, minta maaf. Habis itu, gimana? Udah isi belum? Wah, minta dicubit pakai tang hidungnya jemaah. Astagfirullah. Istighfar 3 kali jemaah. Astagfirullahaladzim. Lisan dijaga, jangan menyakiti hati orang lain. Dah doain. Oh mohon maaf kalau memang keceplosan qadarullah, udah minta maaf deh. Oh mohon maaf saya nggak tahu. Gimana mas kabar istrinya? Mungkin orang nggak tahu ya, baru kenal namanya orang basa-basi kan. Apalagi tamunya, jamaah tamu di rumah orang. Lah tamunya beliau banyak nih misalkan. Ketemu kan daripada krik-krik kan biasanya nanya. Gimana mas keluarga sehat? Anak-anak sehat semua? Belum nikah ya. Kan mungkin aja toh ditanyain gitu. Mungkin pengen basa-basi niatnya. Namanya kan kita kan juga menjunjung tinggi itu kan apa basa-basi atau menjunjung tinggi, bukan basa-basi, apa sih namanya? Ramah tamah, menjunjung tinggi ramah tamah. Makanya kadang kan pas lagi ramah tamah mungkin aja gitu. Oh mohon maaf mas, mohon maaf. Mudah-mudahan sehat ya mas, lancar berkah. Nah jemaah nih saya kasih saran. Kalau ketemu banyak-banyak doain orang. Nih besok ketemu banyak orang, banyak-banyak doain jemaah. Kata Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya maka di atas kepalanya ada malaikat yang mendoakan walaka mislu. Kau dapat sama. Maka doain. Mbak sehat lancar berkah ya. Mas semoga Allah muliakan dunia akhirat, sukses dunia, mulia dunia akhirat ya. Amin. Mas, ibu semoga rezekinya barokah berlimpah, matur nuwun udah silaturahmi ke gubuk kami, semoga nanti sehat. Pokoknya doain ya terus jemaah. Itu kalau jemaah doain orang, doanya tuh balik ke kita. Biasain jemaah. Biasain, minimal doain, wes apa aja. Mau ngikutin, monggo. Sehat, lancar, barokah ya bu, salam keluarga ya bu, sehat-sehat terus. Doain aja jemaah.
Siapa yang mendoakan orang lain sebenarnya nanti kita sedang mendoakan buat diri kita sendiri. Makanya besok Ramadan sururun, ayo nyenengin surur. Tudkhiluhu fi qalbi muslim. Ayo masukin sebanyak-banyaknya kegembiraan, kesenangan ke hati orang yang beriman. Dibuat senang, bunga, wah. Dan ini nih, ini video, Masya Allah, Alhamdulillah. Kadang-kadang video potongan dimaknai luar biasa, tapi nggak apa-apa namanya juga kalau kita ngupload. Ada kalimat, ini saya ulangin buat teman-teman. Sebenarnya sudah ada, ntar videonya udah ada. Kalau di Instagram sudah diupload, di TikTok juga diupload. Cuman saya ulangi aja. Hari raya besok, jangan ajarin anak-anak kita jadi peminta-minta atau mengemis. Maksudnya jangan nyuruh-nyuruh. Nak, jolok duit kae karo Pak D kae. Wong sugih loh kae iki. Nak minta duit sana sama Pak D Fulan, itu orang kaya loh. Kita ngajarin minta, jangan. Tapi namanya hari raya. Orang ngasih tanpa diminta orang ngasih. Kalau dikasih diterima. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, kalau ada orang memberimu hadiah, la tarudduha, jangan ditolak. Jadi maksudnya kalau ngajarin meminta-minta jangan. Tapi namanya hari raya kan jamaah, orang kan pengen ngasih. Ayo sini yuk, nih yuk baris, kasih 10, 20, 50, 50, diterima. Tapi gak minta loh ya, memang dikasih. Tapi kita jangan ngajarin minta-minta. Kenapa sih kok jangan ngajarin minta-minta? Karena ada hadis dari Nabi SAW, kata Nabi yang mulia SAW. Nabi SAW yang mulia telah pernah bersabda dalam hadis, nih jemaah, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, padahal dia tidak fakir, maka seakan-akan dia sedang memakan bari. Maka seakan-akan dia sedang memakan bara api neraka ke dalam mulutnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 4160. Hadis riwayat Imam Ahmad jilid yang keempat halaman 165. Jadi kata Nabi, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia padahal dia tidak fakir, maka sungguh dia telah memakan bara api neraka ke dalam perutnya. Itu. Oke, jangan ngajarin minta. Tapi kalau dikasih ya jangan nolak. Ya namanya anak-anak kan suka keliling. Main ke sini, main ke Pak D ini dikasih ya terima. Main ke Bude ini dikasih ya terima, jangan ditolak. Hadiah jangan ditolak. Tapi kalau kita ngajarin untuk meminta-minta, jangan. Paham? Barakallah. Super duper terakhir. Nih jemaah, super duper terakhir nih jemaah. Kalau Syawal besok bisa puasa Syawal, maka silakan puasa 6 hari bulan Syawal. Kata Nabi, siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal maka seakan-akan kasiyamid dahr, dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka ayo kalau bisa puasa. Ustadz, saya bisa gak puasa dari hari kedua? Bisa. Mulai kapan puasanya? Boleh dari hari kedua, boleh diselang-seling, boleh dirapel sampai batas akhir Syawal 29 hari ke depan setelah hari pertama. Begitu. Tapi kalau hari pertama boleh gak puasa? Orang-orang nih lagi sholat Idul Fitri. Ayo bu, monggo pinara, bisa gitu ya. Mampir, ayo mampir. Monggo makan, oh mohon maaf saya lagi puasa. Gak boleh. Begitu ya jemaah, gak boleh berpuasa kalau hari raya. Lah Ustadz, misalnya boleh gak saya lebarannya ikut yang hari Jumat. Jadi Jumat saya gak puasa, tapi sholatnya saya ikut sholat yang hari Sabtu. Itu namanya uri.
Hadirin, konsekuensi itu diharuskan ketika sudah memilih. Jadi nggak bisa milih lebarannya hari Sabtu, tapi Jumatnya udah nggak puasa. Enggak. Ya kalau milih lebarannya hari Sabtu, Jumatnya masih puasa. Kalau milih lebaran Jumat, ya Jumatnya sudah hari raya. Begitu ya. Jadi konsekuen. Tapi keluarga saya misalkan keluarga saya Sabtu, lah saya itu begini begitu segala macam, tetap jemaah. Kalau memang hari rayanya Sabtu, ya Jumat masih puasa. Kalau memang Jumat mau berhari raya, keluar agak jauh mungkin dari perkomplekannya, dari kampungnya, cari tempat. Insya Allah ada kok. Di Wonosobo, di alun-alun Wonosobo ada. Di alun-alun Wonosobo hari Jumat, jamaah kalau Wonolelo dan sekitarnya deket sini, nanti besok di sini di hari Jumat di lapangan kita sudah insya Allah kita siapkan. Ini terpal di belakang sudah ada, tinggal digelar nanti ba'da Isya kita gelar atau ba'da Maghrib kita gelar. Dan buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau sholat di sini juga dipersilakan. Kalaupun kita berbeda hari, insya Allah kita sama-sama saling mensupport, mendoakan dalam kebaikan. Terima kasih sudah membersamai jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang mau belajar bareng di grup WhatsApp kajian saya gratis, dapat story WA, video-video pendek yang bisa dijadikan WA story, itu semuanya gratis. Sahabat tinggal tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Pun juga sahabat-sahabat yang ada di TikTok Masjid Maaf dan sosmednya Masjid Maaf. Barakallahu fikum. Dan buat sahabat terbuka lebar, ini Ramadan tinggal 11 jam lagi. Kalau tadi 12 jam, sekarang tinggal 11 jam lagi. Kalau sahabat ada yang mau peluang wakaf jariah untuk Hebel, kemarin kita sudah buka untuk kemarin apa? Kemarin oh ya, untuk dak panelnya alhamdulillah sudah terpenuhi, lantai 3 dak panelnya masjid. Insya Allah yang saat ini kita buka Hebel butuh 38 kubik, satu kubiknya 680.000 rupiah. Bagi sahabat kalau ada yang mau 1 kubik Ustadz, 10 kubik Ustadz, silahkan saja, nanti bisa juga tap link di bio, sampaikan apa yang dihajatkan. Semoga nanti kami mendoakan semua santri-santri fi sabilillahnya Masjid Muhammad Al-Fatih sama saling mendoakan insya Allah. Dan buat sahabat, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faidin. Semoga kita kembali dan meraih kemenangan yang nyata dan semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin jamaah offline, jamaah online TikTok, YouTube, Instagram yang sudah setiap subuh bersama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada banyak tutur kata yang keliru, mungkin ada ilmu yang salah disampaikan atau salah penyebutan ayat, salah penyebutan yang lainnya. Semoga Allah maafkan, Allah ampuni. Dan jamaah info buat jamaah TikTok, YouTube, Instagram juga nih, kalau ada yang mau datang buka puasa bersama di akhir Ramadan tahun ini, Masjid Muhammad Al-Fatih menyiapkan 4 menu. Yang pertama kambing guling, yang kedua iga bakar, yang ketiga sop buntut, yang keempat ayam. Alhamdulillah, insya Allah nanti 4-4-nya disiapkan. Siap Mas Isan? Oh ya, kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza, jamaah sudah membersamai, izin melaporkan telah terkumpul 72 juta lebih donasi selama iftar Ramadan yang sudah kami tasarufkan kepada kurang lebih 3.650 orang penerima manfaat. Jadi dari 72 juta sekian sudah disebarkan kepada 3.700-an orang penerima manfaat buka puasa dari hari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Saya juga mengucapkan terima kasih jamaah TikTok, YouTube, Instagram yang kalau diajak beramal soleh ya Allah gercep banget. Makasih ya sahabat sudah membersamai, yang setiap kali ada peluang amal soleh gercep banget sahabat-sahabat TikTok dan yang lainnya, selalu gercep jamaah Instagram, jamaah YouTube. Terima kasih banyak. Nanti Mas tolong posternya dibuatkan biar di share. 72 juta sekian itu penerima manfaatnya di 3.700-an orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk nanti itu juga fasilitas-fasilitas yang iga bakar, kambing guling, sop buntut dan yang lainnya. Itu juga fasilitas dari teman-teman di sosial media maupun jamaah offline di sini insya Allah. Nanti jamaah
tolong datang ketika ba'da asar. Karena nanti ada daurah bersanad bersama gurunda kita Ustadz Faisal Wahidina LC. Nanti insya Allah beliau menyampaikan daurah bersanad beliau sampai waktu maghrib. Nanti maghrib jamaah nggak usah mikirin ini karena sudah live cooking service, betul? Sudah include semuanya, nggak usah nyuci piring, nggak usah isah-isah, nggak usah sibuk nanti kambingnya diputer gitu, nggak usah jamaah. Udah tinggal nonton aja udah. Pokoknya kita udah pesan include bersih, jamaah nanti tinggal nikmati. Berbukalah dengan apa? Dengan kambing guling. Siap, Masya Allah. Sampai sini dulu jamaah. Jazakumullah khairan buat teman-teman yang mau bergabung gratis di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio ya, barakallahu fikum. Terima kasih supportnya yang luar biasa. Insya Allah nanti habis Ramadan, lantai 3 akan didak panel. 1 bulan dari sekarang atau 2 bulan dari sekarang nanti lantai 3, atapnya lantai 2 ini, lantai 3-nya Masjid Maaf akan didak panel beton. Ibu ada pertanyaan sampai sini? Silakan Ibu, boleh Mas bersama tolong di Mas minta tolong. Oh, silakan Ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dideketin mic-nya Ibu, didekatkan. Sudah. Saya Halo. mau buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau saya mau ikut puasa Syawal, enggak di tanggal 2 bagaimana Pak Ustadz? Puasa Syawal nggak di tanggal 2 boleh, asalkan masih dalam bulan Syawal. Begitu Ibunda. Ya. Sudah? Sudah, terima kasih. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibunda sekeluarga besar. Sehat-sehat ya Ibu. Barakallah. Ada pertanyaan lain silakan. Ibu boleh dioper ke depan. Silakan Ibu. Langsung to the point pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang silaturahim. Karena keluarga saya dari suami ada yang berbeda keyakinan. Bagaimana itu hukumnya dan tolong penjelasannya Ustadz. Silaturahmi dengan orang non muslim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama muamalah duniawiyah boleh, tapi masuk ke ranah akidah lakum dinukum waliyadin. Silaturahmi biasa begitu. Tapi nanti kalau ada unsur-unsur akidah harus punya sikap. Tidak boleh ikut-ikutan. Begitu Ibu, barakallahu fikum. Wa iyyakum. Ada pertanyaan lain? Silakan Ibu. Boleh Ibu dioper ke belakang mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya masalah wudhu Ustadz. Kalau orang habis wudhu itu kan biasanya muka, tangan dan kakinya dielap pakai anduk biar kalau mau sholat mukenanya nggak basah. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita habis wudhu itu sebaiknya dilap apa tidak? Katanya setiap tetesan air wudhu bisa menghapus dosa-dosa kita. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan hadirin semua dan kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama kata Nabi SAW, sungguh bagi orang yang berwudu, maka kalau wudunya ikhlas karena Allah, setiap tetesannya kata Nabi menggugurkan dosa-dosa. Beriringan dengan air yang menetes, beriringan jugalah dosanya menetes penuh berguguran. Kata Nabi. Bahkan gak cuma menggugurkan dosa lewat tetesan air yang ikut serta. Ketika membasuh, ketika menyiku, menyap dan segala macam ketika berwudu. Gak cuma di situ, kata Nabi SAW. Barang siapa dia berwudu, fa'asbighul wudu'a. Kemudian dia memperbagus, menyempurnakan wudunya. Lalu selepas wudu dia berdoa, Allahumma, doanya Allahumma.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi, futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. Allah bukakan untuk dia pintu surga yang 8 dan dia boleh masuk surga lewat pintu mana aja. Sebut Allah. Dia doa. Makanya bukan cuma menggugurkan. Sampai-sampai bahkan 8 pintu surga dibuka buat orang yang benar wudunya, menyempurnakan wudunya. Wajibnya wudu itu cuma 4. Wajib wudu cuma 4. Sisanya itu menyempurnakan. Apa 4 bagian wajib wudu? Yuk yang pertama. Faghsilu wujuhakum, wajah dibasuh. Wa aydiyakum, tangan. Ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala dibasuh. Wa arjulikum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. 4 wajibnya wudu. Wajah, tangan, rambut, kaki. Tapi Nabi menganjurkan disempurnakan. Kumur-kumur, telinga dibersihin. Ini nih yang ada di tengah-tengah mata namanya Mr. Belex. Itu dibersihin jamaah. Kotoran yang ada di sini dibersihkan. Bahkan kata Nabi, ini bahkan anjuran Nabi, kalau aku tidak memberatkan umatku agar mereka menyempurnakan wudunya, maka aku perintahkan la amartukum bisiwak. Aku perintahkan umatku agar mereka bersiwak setiap inda kulli shalah. Setiap mereka berwudu mau salat, siwakan terus. Berarti sikat gigi. Siwak. Ya kalau bisa siwak ya jamaah. Sikat gigi itu ya gimana pun beda ya sama siwak ya. Pakai pasta gigi biasanya. Apalagi lagi puasa nih. Hati-hati ya, jangan-jangan kumurnya 3, keluarnya cuma 2. Atau dia pakai pasta gigi terus ada manis-manisnya nih, glek. Waduh jangan. Kalau mau aman, sebelum sikatan boleh sebelum sahur atau setelah nanti berbuka. Tapi mulut saya bau, kata Nabi. Aroma mulutnya orang yang berpuasa, Allah akan gantikan dengan aroma kasturi di surganya Allah. Jadi baunya mulut, aromanya orang yang berpuasa yang mungkin agak bagaimana, itu nanti diganti dengan aroma kasturi surganya Allah. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Tentang ini jemaah, tentang apa? Lagi ibu, silakan, boleh ibu, langsung pertanyaannya. Tanpa salam gak apa-apa, langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya kan dekat masjid rumahnya. Kalau ikut berjamaah sudah ketinggalan 1 rakaat, itu imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah. Saya lanjutkan atau mengikuti atau ngenu? Ya ibu, baik, jazakumullah khairan. Kalau terlambat itu bagaimana, ikuti imam atau bagaimana? Kata Nabi SAW, ju'ilal imam liyu'tamma bi idza kabara fakabir wa idza raka'a farka'u, riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, imam diikuti. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Imamnya fakabbir, takbir, idza kabbara imam takbir, fakabbir, ayo bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, imamnya ruku, ayo kita ruku. Jadi ibu kalau imamnya sudah selesai Fatihah langsung aja ikuti imam. Ya, saya kalau sudah yang jamaah sudah selesai, saya tambah. Kalau ketinggalan 1 tambah 1 enggak. Kalau selama belum ruku, ibu masuk hitungan 1 rakaat. Begitu ya ibu, masuk hitungan 1 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Muslim, seseorang yang masih mendapatkan ruku pun tetap dihitung dapat 1 rakaat. Kata Nabi dalam hadis Muslim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Begitu Bunda. Pertanyaan terakhir ada? Pertanyaan terakhir, silakan Mas Kahfi. Bang Kahfi, boleh dikasih mikrofonnya biar masuk. Bismillah. Ustadz, bagaimana mendidik teman-teman kalau enggak anak-anak biar tahu pas silaturahmi itu ini
kamu nggak boleh salaman sama yang ini karena bukan mahram. Oh ini bukan mahram. Gitu gimana Ustaz? Waduh. Ya. Masya Allah. Ini nih anak muda calon mantu Bu. Masya Allah, tabarakallah. Tentang mahram ada di Quran surah An-Nisa. Mahram, Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Saya mau kasih spill dikit aja, tapi semua panjangnya di ayat itu. An-Nisa 22 sampai 23. Teman-teman spill, silakan tulis di kolom komentar di caps lock biar teman-teman nanti jadikan referensi. Mahram kita tuh siapa aja sih? Harus tahu ya jamaah. Silaturahim itu ketika berjabat tangan harus mengenali mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sepupu bukan mahram. Sini kan sepupuan, bukan mahram. Sepupu itu boleh menikah dengan sepupu. Karenanya kan disebut bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, makanya kita boleh menikah sama sepupu. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Nah, kepada siapa kita boleh salaman? Pak D, Bude, boleh. Pak D, Bude kepada keponakan boleh? Boleh. Tapi sepupu bukan. Ipar juga bukan. Terus gimana? Saya sarankan jamaah kalau datang langsung telungkupkan tangan begini. Ketemu lawan jenis, telungkupkan tangan begini. Kecuali kita tahu Pak D kita, Bude kita, Om kita, Tante kita dari jalur bapak maupun ibu itu diperbolehkan. Tapi ketemu ipar nanti kita begini. Assalamualaikum Mas. Ketemu sepupu begini. Assalamualaikum. Ketemu teman SD itu juga. Apalagi besok nih banyak ya biasanya, ayo kumpul yuk. Anak teman-teman biasanya ketemu guru, ke rumah gurunya biasanya gitu ya. Anak-anak ngumpul, ayo kita ke guru fulan, ustadz fulan, kiai fulana gitu. Terus itu kalau bisa ketemu lawan jenis langsung melengkupkan begini saja kecuali yang jelas-jelas mahramnya. Paham? Gampangannya itu. Yang paling kuat biasanya sepupu sama ipar. Sepupu sama ipar. Begitu ya? Barakallah, langsung begini. Mohon maaf lahir batin begitu. Siap Mas Kafi? Siap. Luar biasa ini anak muda. Ibu jamaah yang dirahmati Allah terima kasih. Mas juga terima kasih. Sudah masuk waktu syuruk, ayo kita sholat sunnah syuruk. Pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Kalau batal silakan berwudu di sana, yang perempuan di sana, yang laki-laki di sana. Di sini ada tambahan lagi, ada 3 kamar mandi silakan digunakan. Mudah-mudahan istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, salam keluarga di rumah buat teman TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sama-sama belajar, lalu dapat video pendek bisa jadikan story WA gratis. Sahabat bisa tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.